Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mengikuti perkuliahan keterampilan berbicara. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, adapun pokok bahasan kita pada hari ini adalah bahasa tubuh dalam berbicara. Nah, tentunya Anda sudah sering mendengar bahwa kalau kita menggunakan bahasa tubuh itu pembicaraannya akan lebih mudah. Jadi sembari kita berbicara, sembari kita menggunakan bahasa tubuh kita. Nah, namun saudara, ada pula ketika kita berbicara, kita pun bisa melihat bahasa tubuh lawan bicara kita. Karena ini akan mempengaruhi nanti kesuksesan kita di dalam berbicara. Nah, oleh sebab itu Anda harus menguasai bahasa tubuh dalam berbicara. Baik itu bahasa tubuh dari Anda sendiri maupun bahasa tubuh lawan bicara Anda. Jadi saudara, sebagai seorang pemberi informasi, penyampai pesan, ini Anda harus memiliki bahasa tubuh yang mampu untuk membantu Anda untuk mempermudah orang lain yang mendengar pembicaraan itu, sekaligus mereka melihat apa yang Anda sampaikan. Ya, ini akan lebih mudah mereka memahaminya ketika Anda menggunakan bahasa tubuh Anda ketika Anda berbicara. Oleh sebab itu, saudara, Anda pun juga harus melihat bahasa tubuh yang digunakan oleh lawan bicara Anda ketika mereka menyimak pembicaraan Anda, ketika mereka mengapresiasi pembicaraan Anda. Oleh sebab itu, sebetulnya Anda memang harus mengetahui bagaimana sebetulnya bahasa tubuh yang harus kita gunakan, ataupun apa sebetulnya yang terjadi pada bahasa tubuh ini. Saudara, bahasa tubuh itu sendiri adalah komunikasi pesan verbal ya. Jadi kalau komunikasi pesan itu kan ada yang non verbal, ada yang verbal begitu. Nah, mohon maaf, jadi tadi itu bahasa tubuh ini adalah komunikasi pesan non verbal. Jadi tanpa kata-kata. Nah, kalau disampaikan dengan kata-kata, dengan kalimat, itu namanya komunikasi verbal. Jadi pesan yang kita sampaikan itu ya pesan dengan menggunakan untaian kata, untaian kalimat gitu. Nah, sedangkan bahasa tubuh ini, saudara, komunikasi pesan yang kita sampaikan itu tanpa kata-kata. Jadi makanya dikatakan non verbal. Ya, baik, Anda paham apa yang saya maksud? Baik saudara, jadi bahasa tubuh itu sendiri merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan itu dapat berupa isyarat ya, kemudian ekspresi wajah kita, lalu pandangan mata kita, juga sentuhan kita, termasuk artefaknya, itu lambang yang kita gunakan ya. Kemudian ketika kita diam juga, waktu juga, kemudian suara ini juga mempengaruhi ya, serta postur tubuh kita dan juga gerakan tubuh kita ternyata sangat mempengaruhi ketika kita berbicara. Nah, baik itu dari kita sendiri sebagai pembicara maupun dari lawan bicara kita. Ini harus kita ketahui. Jadi bahasa tubuh yang digunakan oleh mereka. Nah, saudara, perlu Anda ketahui bahwa dengan mengetahui bahasa tubuh itu sebetulnya Anda dapat mengetahui perasaan dari lawan bicara yang tidak ingin tentunya mereka sampaikan. Nah, jadi mereka hanya menggunakan gerak-gerik mereka saja atau bahasa tubuh mereka saja tanpa menggunakan kata-kata. Oleh karena itu sangat penting bagi Anda untuk memahami hal ini, setidaknya beberapa bahasa tubuh yang muncul dalam komunikasi itu sendiri ya, sehingga Anda bisa lebih memahami lawan bicara Anda.
Nah, oleh sebab itu kalau Anda mau berhasil dalam berbicara, Anda kuasai juga bahasa tubuh yang Anda miliki dan juga bahasa tubuh yang lawan Anda miliki. Nah, ketika Anda itu tidak senang dengan orang yang Anda ajak bicara, saya yakin ya nada Anda juga ini beda, kemudian raut wajah Anda, mimik Anda juga beda, kemudian gerakan tangan Anda ini seolah-olah Anda tidak menyukai orang tersebut misalnya. Nah, ini sebetulnya bahasa tubuh yang digunakan. Orang akan mudah memahami ketika kita misalnya itu senang dengan orang lain. Misalnya kita sangat berterima kasih kepada orang lain dengan menggunakan ya salam seperti ini ya. Ini atau kita sangat ini mengagumi orang lain dengan kita acungin jempol gitu ya. Nah, sebetulnya saudara, kita juga harus melihat bahasa tubuh lawan bicara kita, karena mereka ini akan membuat apakah apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami apa tidak begitu. Nah, ini akan mempengaruhi kita berbicara tadi itu. Nanti kita harus mengetahui bahasa tubuh mereka. Nah, ini macam-macam bahasa tubuh yang harus Anda ketahui. Ini yang pertama itu saudara, menutup mata. Jadi perhatikan bahwa apabila lawan bicara Anda menutup mata selama beberapa detik misal, kemudian ia juga menggosok-gosok mata, itu bisa menjadi tanda bahwa lawan bicara Anda itu tidak tertarik dengan apa yang Anda bicarakan. Nah, jadi gerakan tersebut sebetulnya menjadi cara untuk memerintahkan otak kita sebetulnya agar tidak mengolah hal yang tidak diinginkan. Nah, ini berarti Anda kalau ada orang yang menutup mata itu bisa jadi ia tidur ya, atau bisa jadi ia tadi itu tidak senang dengan apa yang kita bicarakan. Nah, kemudian saudara, ada juga yang harus Anda perhatikan, bahasa tubuh ini adalah mengalihkan pandangan. Nah, lihat, ketika lawan bicara Anda menundukkan pandangannya, ini sebetulnya berarti ia itu ingin berbicara dengan lebih lembut Anda lakukan. Jadi maksudnya bahwa mereka itu ataupun orang tersebut ingin sekali Anda itu berbicara dengan lebih lembut kepadanya. Nah, ini misalnya saja hal ini sering kita lihat ya, ketika anak kecil berbicara, misalnya dia ingin minta perhatian orang tuanya, dia akan menunduk kepalanya misalnya, atau menunduk pandangannya. Nah, itu sehingga perhatian kita akan lebih terarah. Nah, begitu juga ketika kita melihat lawan bicara kita mengalihkan pandangannya, ya kita pun harus memperhatikannya. Berarti kita harus berbicara lebih lembut lagi kepada orang tersebut. Kemudian saudara, ada yang menggarukkan hidung. Nah, ini saudara, menggaruk hidung itu bisa menunjukkan bahwa lawan bicara kita itu sedang berbohong. Hati-hati jadi. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika berbohong, maka sebetulnya adrenalinnya itu akan meningkat, dan ini menyebabkan pembuluh kapiler kita itu membesar dan membuat hidung menjadi gatal. Makanya hati-hati ya dengan ucapan lawan bicara kita ketika dia menggaruk hidung, karena bisa jadi ia itu sedang berbohong dengan kita. Nah, biasanya ini diiringi juga dengan kita itu menghindari kontak mata ya, atau menatap terlalu lama. Nah, jadi hati-hati kalau mereka menghindari kontak mata dengan kita, dan atau mereka itu menatap mata kita terlalu lama, bisa jadi ya mereka hal apa yang mungkin ada yang tersembunyi di balik itu semua, begitu ya. Nah, saudara, kemudian menggigit bibir. Nih, Anda harus perhatikan lawan bicara Anda. Ketika lawan bicara menggigit, menyedot atau menjilat bibirnya, ini berarti ia itu sedang berusaha menenangkan dirinya ya, karena bisa jadi suasana yang dialaminya itu sedang dalam keadaan tegang atau membuatnya tidak nyaman begitu ya. Nah, oleh sebab itu saudara, sebetulnya
bisa jadi lawan bicara kita itu sedang merasa takut ataupun cemas. Nah, kemudian ada lagi tentang seorang lawan bicara kita itu dia sering menaikkan atau mengerutkan alis. Nah, menaikkan dan mengerutkan alis mata ya. Itu saudara, menaikkan alis itu menunjukkan keingintahuan ataupun ketertarikan seseorang itu pada topik yang sedang kita bicarakan. Nah, bisa juga dengan hanya menaikkan salah satu alis atau keduanya. Tapi ingat, berbeda lagi artinya ketika lawan bicara kita mengerutkan alis. Beda ya kalau mengerutkan alis, karena ini menunjukkan bahwa lawan bicara kita itu sedang merasa bingung atau takut kalau dia sedang mengerutkan alis. Makanya sebetulnya ada juga yang mengangkat alis itu juga bisa menjadi tanda khawatir ya, takut atau tidak nyaman. Ini ada juga seperti itu. Kemudian saudara, pupil kita membesar. Nah, ini pupil, jadi biji mata itu bisa membesar. Nah, pupil yang membesar itu, ini saudara, berarti orang itu sebetulnya tertarik atau sedang bersemangat. Nah, sebaliknya, pupil itu akan bisa saja ketika melihat sesuatu yang tidak disenangi akan membesar juga begitu. Nah, bahkan bisa jadi SDM pemasaran untuk membuat ya konsumen kita terkesan ramah dan menarik. Ini biasanya juga dia memperlebar pupilnya agar si konsumen itu mau membeli produknya. Itu. Kemudian saudara, berikutnya mengerucutkan bibir. Nah, mengerucutkan bibir bagaimana ya? Mengerucutkan bibir berarti di sini bahwa kita itu menyempitnya margin merah pada bibir yang biasanya terjadi ketika kita mengerucutkan bibir kita, itu menunjukkan perasaan marah. Bisa jadi begitu. Dan ketika orang tersebut benar-benar marah, maka isyarat tubuh ini tidak bisa disembunyikan. Pasti ya. So, cobalah ketika Anda marah itu, mulut Anda bagaimana, bibir Anda itu bagaimana bentuknya gitu. Nah, ini Anda pasti mengerucutkan bibir Anda. Nah, kemudian senyum palsu. Saudara, jadi bahasa tubuh ini ada yang senyum palsu nih. Ketika seorang tersenyum dengan tulus, ini dapat dipastikan mulut, telinga, dan tulang pipinya itu ya, tulang pipi itu akan bergerak. Ditambah adanya kerutan di sekitar mata kita. Namun ketika senyum hanya menggerakkan bibir, ingat, tanpa ada perubahan pada bagian yang telah disebutkan, bisa dipastikan bahwa senyum itu palsu. Yakin saja bahwa senyum palsu. Tapi kalau saya tidak palsu senyumnya ya, betul-betul senyum yang tulus. Ya, saudara, kemudian memiringkan kepala. Saudara, ketika orang itu berbicara atau ia ini mendengarkan kita di dalam pembicaraan tersebut, misalnya itu seorang sedang mendengarkan pembicaraan. Nah, ini juga bisa jadi si pendengarnya bisa memiringkan kepalanya. Nah, memiringkan kepala yang dilakukan ini tanpa disadari bisa saja menunjukkan bahwa lawan bicara kita itu tertarik mendengarkan pembicaraan kita. Dan jika telinga itu dicondongkan kepada pembicara, nah ini menunjukkan dia ingin mendengar detail ceritanya. Jadi begini katanya. Nah, ini ya, langsung dia benar-benar ingin mendengarkan apa yang kita sampaikan. Itu berarti dia ingin secara detail apa yang kita sampaikan itu. Jadi saudara, memiringkan kepala ini juga merupakan tanda ya bagi ini seorang pendengar tadi itu, lawan bicara kita, bahwa dia itu tertarik mendengarkan pembicaraan kita. Kemudian saudara, menyilangkan tangan. Nah, ini biasa juga ya dilakukan oleh seseorang, baik itu pembicara itu sendiri maupun si lawan bicara. Ini isyarat seperti ini sebetulnya sering diidentikan dengan kemarahan juga ya. Namun jika syarat
isyarat ini disertai dengan kaki yang juga disilang, ini menunjukkan sikap yang defensif ya. Nah, bisa jadi lawan bicara kita itu merasa tidak nyaman dengan perbincangan yang kita lakukan, atau ada sesuatu yang sedang dia tutupi. Nah, ini harus Anda perhatikan baik-baik gelagatnya. Tapi lihat juga ya kondisi saat itu, karena bisa jadi ini juga bisa menunjukkan bahwa dia sedang kedinginan, ya kan? Nah, bisa jadi orang sedang menyilang, jadi gini, kedinginan gitu. Ya. Nah, kemudian memainkan rambut. Nah, bahasa tubuh seseorang itu ketika dia berbicara ataupun ketika dia sedang mendengarkan pembicaraan kita, dia memainkan rambut, itu berarti bisa jadi ini menunjukkan bahwa ia sedang merasa grogi ya, atau sedang flirting. Nah, bisa jadi dia merasa grogi, pegangnya rambutnya, misalnya apalagi, misalnya itu dia melihat ini teman-temannya yang sedang melihatnya berbicara di saat presentasi perkuliahan. Nah, ini dia merasa grogi, akhirnya dia megang atau memainkan rambutnya, begitu ya. Ya, kemudian saudara menggerakkan kaki. Nah, ini juga sering terjadi bahwa bahasa tubuh kita itu bisa memiliki tanda apabila kita menggerakkan kaki. Ini orang yang menggerakkan kakinya itu ketika berbicara dengan kita, ini menunjukkan bahwa ia itu ingin pembicaraan ini segera selesai. Ingat, jadi kalau sudah menggerakkan kaki ini berarti dia itu ingin pembicaraannya segera selesai. Namun berbeda ya kalau lawan bicara kita itu memiliki pribadi yang senang menggerakkan badannya ketika beraktivitas ya, atau dengan kata lain sudah terbiasa menggerakkan kakinya untuk dapat memproses pembicaraan Anda tersebut. Ya, jadi kan terkadang orang itu untuk memahami suatu pembicaraan tersebut ia harus menggerakkan tubuhnya. Ini bersifat kinestetik ya, atau dia menggunakan ya seluruh anggota tubuhnya bergerak, melakukan gerakan untuk memahami apa yang disampaikan. Bisa jadi seperti itu. Ya, kemudian saudara, ya bisa jadi ketika dia berbicara juga dia menggunakan ya gerakan tubuhnya, semua tubuhnya digerakkannya. Bahkan ada yang seperti joget-joget ya, itu ketika dia berbicara di depan umum. Nah, kemudian saudara mengusap dahi atau telinga. Nah, ini saudara, ketika kita itu mengusap telinga atau dahi, ini dapat menjadi salah satu tanda bahwa, ingat, kalau misalnya lawan bicara kita yang lakukan hal seperti itu, berarti lawan bicara kita itu merasa tidak nyaman. Nah, bahasa tubuh yang menunjukkan rasa tidak nyaman ini juga bisa ditunjukkan saudara dengan cara mengusap lengan ya, atau tungkai sini ya. Ini hal ini sebetulnya dilakukan karena dapat membantu menurunkan tekanan darah dan denyut jantung mereka ya, sehingga mereka itu merasa lebih tenang sebetulnya. Itu. Nah, ketika dia berbicara dengan kita atau ketika ia mendengar apa yang kita bicarakan. Ya, apalagi misalnya kalau dosen menegur mahasiswanya kenapa tidak membuat tugasnya misalnya kan. Nah, supaya tenang dia megang lengannya ya, tungkai lengan gitu. Nah, begitu. Nah, kemudian saudara meniru bahasa tubuh kita. Nah, saudara biasanya juga lawan bicara kita ini senang juga meniru bahasa tubuh yang kita punya ya, yang biasa kita gunakan. Nah, bahasa tubuh berikutnya itu yang akan dilakukan oleh orang yang sudah nyaman dengan kita itu sebetulnya ketika berkomunikasi meniru bahasa tubuh kita atau perilaku yang kita lakukan. Nah, itu peniruan bahasa tubuh ini sebetulnya bisa terjadi secara alamiah ya, secara alamiah, ataupun bisa saja disengaja
Ya, bisa jadi disengaja. Nah, ini biasanya mereka yang menyengaja menirukan bahasa tubuh Anda itu memang ingin mendekatkan dirinya itu dengan Anda secara emosional. Jadi adanya suatu pendekatan lah itu. Dia ingin lebih bersahabat dengan Anda. Dan karena biar akrab maksudnya ya, karena dia ingin bersahabat lebih akrab lagi dengan Anda. Jadi dia selalu meniru bahasa tubuh Anda. Nah, kemudian saudara, ada lagi bahasa tubuh ini rahangnya itu terkatup. Nah, apabila terdapat rasa tidak nyaman yang cukup mengganjal, biasanya seseorang itu akan menunjukkan secara tidak sadar ya dengan mengatupkan rahangnya, lehernya menegang atau alisnya juga berkerut. Nah, ketika bahasa tubuh ini saudara ya menjadi sebuah tanda bahwa mereka sedang stres sebetulnya ya. Nah, itu alasannya itu mengapa mereka melakukan seperti itu. Biasanya perilaku tersebut saudara akan ditunjukkan ketika pembicaraan kita itu mengarah pada sesuatu yang lawan bicara kita itu cemas. Dia ataupun pikiran mereka itu sedang tidak di tempat, dan pikiran tersebut bisa membuat mereka jadi stres gitu. Nah, oleh sebab itu mereka sering mengatupkan rahangnya ya. Itu. Kemudian saudara, saya kira masih banyak ya bahasa tubuh yang lain yang bisa Anda lakukan selain bahasa tubuh yang saya sampaikan tadi. Jadi bisa berupa berbagai gerakan tubuh Anda yang semuanya itu memiliki makna kalau Anda memiliki perhatian kepada bahasa tubuh, baik itu lawan bicara Anda maupun sebetulnya bahasa tubuh Anda sendiri gitu ya, ketika Anda sedang berbicara. Ini sangat mendukung keberhasilan berbicara kita. Jadi jangan sampai nanti kita tidak memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara kita dan juga bahasa tubuh kita sendiri begitu ya, sehingga orang itu nanti akan jenuh dengan apa yang kita bicarakan, atau ya mereka akan meninggalkan kita begitu saja pada saat kita sedang berbicara. Oleh sebab itu, perhatikan bahasa tubuh Anda sendiri dan juga bahasa tubuh lawan bicara Anda. Saudara, saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini dalam topik bahasan ya bahasa tubuh dalam berbicara, khususnya berbicara di depan umum ya. Nah, oleh sebab itu saya berharap Anda bisa mempelajari bahasa tubuh dalam berbicara ini pada buku-buku yang lain ya, pada internet misalnya itu. Nah, bisa Anda tambah referensi Anda dari berbagai sumber. Ya, saya yakin dengan memahami bahasa tubuh ini Anda akan lebih menguasai keterampilan berbicara Anda, dan Anda akan lebih terampil dalam berbicara. Terakhir, silakan Anda buat tugas, yaitu tugasnya adalah membuat sebuah konsep ataupun rangkuman ya tentang bahasa tubuh dalam berbicara. Jadi Anda buat konsep ataupun rangkuman apa yang sudah saya sampaikan tadi itu ya, tentang apa tadi, bahasa tubuh dalam berbicara. Kemudian Anda kirim hasilnya ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, baik, saya kira itu saudara. Terima kasih atas perhatian Anda. Anda pasti bisa untuk memiliki ataupun memperhatikan ya, dan Anda bisa menggunakan bahasa tubuh ini dengan sebaik mungkin ya. Insya Allah Anda pasti bisa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.